Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 1 Korin pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, setiap mengawali khotbah atau renungan, kita selalu mendengarkan nas ini, doa singkat dari hamba-hamba Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalimat ini ditemukan semua di dalam salam Rasul Paulus di setiap surat-suratnya di Perjanjian Baru bagi gereja-gereja alamat khotbah ini. Termasuk suratnya kepada hamba Tuhan Timotius, Titus, dan ke Efesus, serta kepada jemaat Korintus. Paulus selalu memulainya dengan mengingatkan akan kondisi mereka yang berada dan merindukan kasih karunia dan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah, Bapa dan Tuhan Yesus. Paulus ingin jemaat Tuhan mengarahkan dan fokus bukan kepada diri sendiri, tapi fokus kepada Tuhan dan Kristus. Hanya Tuhanlah sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang boleh kita nikmati kehadirannya di hati kita, meskipun kita sebenarnya dalam kondisi yang sangat sulit dan tidak layak menerimanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1700-an John Newton pergi berlayar bersama-sama dengan ayahnya dengan sebuah kapal dagang. Tidak lama setelah ayahnya pensiun, Newton terpaksa bekerja di sebuah kapal perang. Tetapi karena menghadapi kondisi yang tidak tertahankan, kemudian ia melarikan diri dan memohon agar dipindahkan ke sebuah kapal budak yang akan segera berlayar ke negara Afrika. Kemudian Newton tanpa perasaan mulai melakukan perdagangan manusia dan akhirnya ia menjadi kapten kapal budaknya sendiri. Akan tetapi pada tanggal 10 Mei 1748, hidupnya berubah untuk selamanya. Kapalnya mengalami badai yang hebat dan sangat menakutkan. Ketika kapal itu hampir karam, John Newton berteriak sekeras-kerasnya kepada Tuhan. Dan dia baru sadar akan pentingnya kehadiran Tuhan dalam kondisi itu. Doanya hanya satu, Tuhan kasihanilah kami. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam itu ia mulai merenungkan belas kasih Allah. Karena dia selamat melalui iman akan pengorbanan Kristus. Lalu ia mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa.
sekalipun dia orang yang paling jahat di dunia ini. Akhirnya dia sadar, dia pikir-pikir, dia renungkan, akhirnya dia meninggalkan bisnisnya yang begitu baik menurut dia, tapi dia harus tinggalkan dan memulai satu babak baru, yaitu melayani sebagai seorang pengikut Kristus. Melayani Tuhan. Meskipun ia menjadi seorang pengkhotbah, ya kemudian justru lebih dikenang karena kidung pujiannya yang menyentuh jutaan hati manusia di seluruh dunia, bahkan miliaran manusia, dengan lagunya yang berjudul Amazing Grace. Lagu ini merupakan kesaksian menakjubkan dari John Newton bahwa ketika kita menemukan kasih karunia Allah, kita tidak akan pernah berhenti mengagumi kebesaran kuasa Tuhan. Melalui kasih karunia-Nya, Allah yang begitu maha kuasa melakukan bagi kita hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh kekuatan diri kita sendiri. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu mengubah segala sesuatu, gangguan menjadi kesempatan, kesalahan menjadi kebenaran dan keberhasilan, serta kesengsaraan menjadi kekuatan. Itulah kasih karunia dan anugerah Allah yang sangat menakjubkan dalam kehidupan manusia dan sangat luar biasa. Sahabat rohani yang baik hati, pesan dari renungan ini bagi kita, sebagaimana Paulus memahami kasih karunia Tuhan dengan kekayaan Allah yang melimpah-limpah. Tanpa anugerah dan damai sejahtera Allah, sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Hanya karena anugerah, amazing grace, kasih dan kebaikan Allah yang tidak terbatas, maka kita dapat hidup diampuni segala dosa kita, dibawa ke dalam kehidupan yang kekal. Ini terbukti dengan memberikan anugerah dan damai sejahtera Allah di dalam Kristus selalu menyertai kita, maka setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dimanapun kita berada, selalu ada Tuhan di sana. Bahkan Yesus Kristus menyatakan bahwa sehelai rambut pun tidak ada yang terlupakan, terluput dari perhitungan Tuhan. Matius 10 ayat 30. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu pergumulan setiap anak-anaknya. Dia akan tepat datang pada waktunya dengan anugerah dan damai sejahtera yang sangat banyak. Dalam buku yang berjudul Apakah yang menakjubkan dari kasih karunia Tuhan, Philips Yancey menulisnya demikian. Meski tidak disadari, sesungguhnya dunia ini sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita dapat menjalani hari-hari hingga detik ini dan bisa menikmati berkat-berkat dalam kehidupan kita semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, sola grace. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang menuntun kita, yang menopang kita, kita pasti sudah jatuh. Dan kita tidak sanggup untuk menjalani hari-hari yang berat ini. Karena itu saudara-saudara, kita memiliki satu keyakinan bahwa di hari-hari ini, juga di hari-hari mendatang, pasti tetap Tuhan menyertai dan menopang kehidupan kita. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes, di Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Bahkan di masa-masa terburuk sekalipun, kita memiliki kedamaian di batin kita, karena damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, dan berkuasa di atas segala-galanya. Anugerah-Mu lah yang Kau curahkan membuat kami bisa hidup sampai pada saat ini. Jika melihat dari perbuatan, perilaku, dan sikap-sikap kami yang sering menyakiti hati Tuhan, sesungguhnya kami layak dihukum, layak mendapatkan imbalan. Akhirnya kami tidak layak hidup seperti ini. Tapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Tuhan. Kami menyadari begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami, tetapi kami sering tidak mampu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu pimpinlah kami Bapa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, agar kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dengan semua kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.